Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa menghaturkan ucapan rasa syukur kita yang tak terhingga kehadirat ilahi Rabbi. Oleh karena atas berkat taufik dan inayahnya lah, sehingga pada kesempatan di malam hari yang sungguh sangat berbahagia ini, kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah, baik kekuatan jasmaniyah, apatah lagi kekuatan rohaniyah berupa nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan nikmat itulah kita semua telah berkumpul di tempat yang mubarakah ini, sekaligus merupakan tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi ini. Karena sesungguhnya pada hakikatnya tak ada lagi tempat yang paling dicintai Allah selain masjid. Kenapa gerangan hadirin dan hadirat? Karena masjid ini tiada lain Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Inna baiti fil ardi masjid. Sesungguhnya kata Allah, rumahku, rumahnya Allah di atas permukaan bumi ini tiada lain adalah masjid. Maka sungguh beruntunglah, karena kita semua yang hadir di tempat ini adalah tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah kata Allah, di antara hamba-hambaku yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada kehidupan akhirat itu yang akan senantiasa memapurkan masjid-masjidku. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah, bahkan nabi yang termulia di antara seluruh nabi. Hadirin, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 124.000 nabi dan rasul. Hadirin, tak ada yang termulia selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti pada hari kiamat, nabi yang pertama-tama akan diperkenankan mengetuk pintu surganya Allah tiada lain adalah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada berita gembira bagi kita sebagai umatnya hadirin.
bahwasanya umat yang pertama-tama akan diperkenankan memasuki surganya Allah. Siapa gerangan hadirin? Bukan umatnya nabi-nabi terdahulu yang panjang-panjang umurnya, yang ibadahnya ratusan tahun hadirin, seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud yang panjang-panjang umurnya hadirin, ratusan tahun beribadah kepada Allah. Tapi toh yang pertama-tama akan diperkenankan masuk surga tidak lain adalah umat yang paling terpendek umurnya, yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua hadirin. Olehnya itu saya mengajak kepada kita semua hadirin dan hadirat, mari kita senantiasa memperbanyak mengirimkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada perintah Allah dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya perintah ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkannya hadirin. Apa itu? Tiada lain adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diabadikan dalam surah Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Allah dan para malaikatnya hadirin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kita semua hadirin dipanggil oleh Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikan salam dan salawatmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hadirin? Yang termulia di antara umatnya Rasulullah, beliau sabdakan dalam sebuah hadisnya, aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Umatku yang paling terdekat nanti bersama aku dalam surga tidak lain adalah umatku yang paling terbanyak mengirimkan salawat kepada aku, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat sidang jamaah, sebagaimana telah disampaikan oleh adinda protokol tadi, bahwa judul ceramah kita khususnya kepada anak-anakku, anak-anda semua yang biasa diberikan tugas oleh gurunya, catat judulnya baik-baik. Judulnya adalah manusia mulia hanya karena iman dan takwanya kepada Allah. Iya, manusia mulia hanya karena iman dan takwanya kepada Allah. Hal ini banyak sekali ayat yang mendasari dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan di awal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Alhamdulillah hadirin dan hadirat, sampai saat ini, sampai detik ini, kita telah membuktikan di hadapan Allah dan Rasulnya bahwasanya kita ini semua termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap jiwa senantiasa mempersiapkan bekal-bekal mereka sebelum mereka menghadapi hari esok. Hari esok di sini, Pak, kapan itu? Setelah kita meninggalkan kehidupan yang pada di dunia ini hadirin, dan kita beralih kepada kehidupan akhirat, itu namanya hari esok. Iya. Kalau kehidupan di dunia ini ada awalnya dan itu pasti berakhir. 100 tahun yang lalu semua yang hadir di tempat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, belum ada kita nongol di dunia. Ya, kita masih di alam roh sana. Dan saya yakin 100 tahun kemudian paling lama hadirin dan hadirat,
Kita semua yang hadir di tempat ini sudah tidak ada di dunia. Kemana kita pergi? Kemana Pak? Oh, kita sudah berada di alam akhirat. Alam yang ada awalnya itu tidak akan berakhir untuk selama-lamanya. Bahasa Al-Qur'annya abadan abada, kekal abadi selama-lamanya. Sehingga Allah memberikan peringatan dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Masya Allah. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan akhirat itu hadirin. Sesungguhnya satu hari kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat itu sama perbandingannya kalau kita hidup di dunia ini selama 100 tahun. Bayangkan Pak Bu. Satu hari akhirat sama kalau kita hidup di dunia ini 100 tahun. Subhanallah. Padahal berapa sih lamanya kita berada di dunia ini? Nabi kita sudah memperingatkan, umur umat itu baina sittina wa sab'in. Hanya rata-rata 60-70 tahun. Memang banyak ini kita dulu, kakek-kakek kita dulu Pak, panjang-panjang umurnya, termasuk nenek saya. Ibunya, bapak saya umurnya kurang lebih 120 tahun Pak baru meninggal. Iya, di Todopo di sana. Tapi tidak bisa kita pungkiri banyak sekarang orang yang umurnya baru 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, bahkan jauh di bawahnya sudah dipanggil oleh Allah. Berarti kalau dirata-ratakan memang umur umatnya Rasulullah itu hanya berkisar 60-70 tahun saja hadirin. Setelah itu kita menuju ke mana? Kita beralih kepada kehidupan akhirat hadirin. Apa yang kita mau bawa ke sana hadirin? Apa yang kita mau persiapkan hadirin? Apa yang kita persiapkan harta benda yang banyak? Oh bukan. Apa yang kita persiapkan pangkat dan jabatan yang tinggi hadirin? Oh bukan. Semuanya tidak berlaku di hadapan Allah. Inna Allah la yansuru suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini Rasul sabdakan. Allah tidak memandang manusia dari segi bentuk fisiknya, dari segi harta bendanya, tidak dipandang itu hadirin. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah sejauh mana kita beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, mempersiapkan bekal-bekal kita hadirin. Masya Allah. Seperti datang berjamaah ini, datang salat berjamaah di masjid hadirin, salat tarawih berjamaah di masjid. Masya Allah, ini sekali hanya setahun hadirin, tidak lama waktunya. Tapi banyak orang, Masya Allah, seakan-akan tidak terpanggil hatinya. Azan berkumandang, Masya Allah, mereka masih asik nonton televisi, mereka masih asik buka Facebook, mereka masih asik buka YouTube, mereka masih asik video game. Rugi kita hadirin, rugi kita. Kalau kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, beralih kepada kehidupan akhirat ya, tidak bawa bekal, maka kita akan menyesal selama-lamanya nanti di sana hadirin. Karena kenapa hadirin? Tak ada bekal yang termulia di Allah selain daripada bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai orang-orang beriman, dan semulia-mulia bekal di sisi Allah tidak lain bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika manusia diantar ke kuburan hadirin, mereka banyak menyesal. Mereka banyak menangis dengan air mata darah, air mata nana, tidak akan berarti di hadapan Allah hadirin. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini sebagai penutup daripada cara matarum kita pada malam hari ini. Bentuk penyesalan mereka hadirin diabadikan dalam surah As-Sajdah ini. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Alangkah sedihnya kata Allah ketika orang-orang yang masih hidup menyaksikan orang-orang yang sekarang tergolek dalam kuburannya, yang mana ketika mereka di dunia mereka tidak persiapkan iman dan takwanya kepada Allah. Datang bulan Ramadan seperti biasa-biasa saja hadirin, tidak merasa terpanggil untuk datang memakmurkan masjid, tidak merasa terpanggil untuk datang salat berjamaah di masjid, tidak merasa terpanggil untuk datang salat tarawih di masjid, tidak merasa terpanggil untuk menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, rugi kita hadirin, rugi. Rugi kita kalau dalam sebulan Ramadan ini satu kali pun tamat Al-Quran tidak, rugi kita hadirin.
Kenapa? Al-Quran ini kata Rasulullah akan menjadi saksi, akan menjadi penolong nanti di hari akhirat. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ul li ashabi. Wahai umatku, rajin-rajinlah kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca kelak nanti akan menjadi saksi, akan menjadi penolong di hadapan Allah hadirin nanti pada hari kiamat. Saya lanjutkan ini ayat tadi. Walau tara izil mujrimuna naikis ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna. Ketika mereka sudah berada di kubur hadirin, orang-orang yang tidak mempersiapkan iman dan takwanya kepada Allah baru menyesal. Apalagi hadirin, baru menyesal. Dan sekiranya kita bisa mendengarkan suara-suara orang yang dikubur itu hadirin, takut lewat di situ. Apalagi takut menguburkan orang yang meninggal. Sekiranya bisa dipendengarkan itu kata Rasulullah, tapi dirahasiakan oleh Allah. Mereka minta apa ding? Rabbana absarna. Ya Allah ya Tuhan kami, sekarang kami sudah melihat tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah. Wa sami'na, sekarang kami sudah mendengarkan tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah. Farji'na na'mal sholihan. Olehnya itu ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa? Kami mau beramal soleh. Ada riwayat yang mengatakan mereka minta kembali ke dunia hadirin hanya sekedar melakukan 2 rakaat salat sunat. Bayangkan. Kenapa? Mungkin waktu hidupnya di dunia KTP-nya di Islam, tapi tidak pernah salat sunnah pun, apalagi salat fardu. Dia minta kembali ke dunia. Kenapa hadirin? Ternyata nilainya 2 rakaat salat sunnah itu sebagaimana sabda Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih utama, lebih tinggi nilainya, lebih besar pahalanya insyaallah ketimbang dunia beserta dengan segala isinya. Sama dengan 2 rakaat salat tarawih, apalagi 11 rakaat. Di bulan Ramadan lagi, berjamaah lagi di masjid. Makanya rugi sekali orang kalau tidak pergi salat berjamaah di masjid, salat tarawih di masjid, rugi hadirin dan tidak sida jamaah. Ya. Dan orang-orang yang meninggal dalam ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, hanya kafir. Mereka minta kembali ke dunia ini hanya sekedar melapaskan 2 kalimat syahadat hadirin. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat ini hadirin, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bakal masuk surga untuk selama-lamanya, alias kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semoga insyaallah hadirin setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan nanti ini, insyaallah kita akan keluar Ramadan nanti dengan memperoleh predikat la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Di mana tempatnya orang bertakwa? Dalam sebuah ayat Allah katakan, innalil muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempat kembalinya tiada lain adalah surga yang penuh dengan kenikmatan tiada taranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada hikmah yang bisa kita petik, sekaligus bisa menjadi bekal kita dalam rangka mengarungi hidup kita di dunia yang sementara, apatah lagi hidup kita yang kekal abadi kelak nanti pada hari kiamat. Insyaallah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.